langsung saja dan silakan yang lainnya untuk memperhatikan dan jika ada tanya jawab silahkan dilakukan. Selanjutnya saya berikan waktunya sepenuhnya kepada kelompok 4. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul komunikasi dalam organisasi. Anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Rahayu Eka Lestari, Henci Nurjumaya, Uli Nikma, Kori Selviana Putri, Nabila Lupiani, Dita Anggraini, Najma Laili, dan Maulidina Usna Safitri. Selanjutnya, pengertian komunikasi. Komunikasi secara umum adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dalam organisasi sangat penting, karena dengan adanya komunikasi maka seorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka, untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan, bawahan, perlulah membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. Selanjutnya, komunikasi menurut para ahli. Menurut Himstreet dan Bratti, komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Menurut De Orderson dan De Dorson, komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Menurut Charles H. Coley, komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia, dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. Selanjutnya, nah, selanjutnya yaitu organisasi. Pengertiannya yaitu suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Komunikasi organisasi itu pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi itu diberi batasan sehingga arus pesan dalam suatu jaringan itu yang bersifat hubungannya saling bergantung satu sama lain meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Selanjutnya, proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu, baik pada aspek kognitif, efektif, atau psikomotor. Kemudian melalui proses komunikasi akan dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depan. Karena dengan komunikasi akan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu komunikasi sangat berperan dalam menjaga kebutuhan manusia, karena komunikasi dibangun sebagai sebuah mekanisme penyesuaian diri untuk manusia. Mekanisme penyesuaian diri adalah alat bagi manusia yang digunakan untuk menolong mereka mengenali dan merespon yang mengancam eksistensinya. Komunikasi menolong orang tetap selamat, karena mereka diberikan informasi tentang ancaman yang akan datang dan menolong mereka menghindari atau mengatasi ancaman-ancaman ini.
Komunikasi memang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang satu sama lainnya akan berinteraksi agar mereka tetap eksis baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dalam suatu masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, seorang ahli komunikasi sebagai proses di dalamnya mencakup pengertian, pemilihan, dan pengiriman simbol-simbol dalam suatu cara untuk membangun seorang pendengar untuk merasa dan melukiskan kembali pikirannya yang berisikan pemahaman dan pemikiran si pengirim pesan. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai kebutuhan pribadi. Fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaruan dalam organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama pesan tugas. Pesan tugas sendiri merupakan pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan tersebut mencakup pemberian informasi kepada bawahan untuk melakukan tugas secara efisien seperti pemberian latihan, orientasi, penentuan tujuan, produktivitas, dan yang lain. Yang kedua yaitu pesan pemeliharaan. Pesan pemeliharaan sendiri yaitu pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini mencakup perintah, ketentuan, prosedur, aturan, dan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi guna mencapai output sistem. Selanjutnya yaitu pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam suatu organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Pesan ini berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri perasaan, dan moral. Yang termasuk dalam kategori pesan kemanusiaan ini yaitu penghargaan terhadap hasil yang dicapai, penyelesaian konflik antara individu atau kelompok, aktivitas informal, dan bimbingan. Yang keempat yaitu pesan pembaruan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk itu, suatu organisasi membuat rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, proyek-proyek baru, dan saran-saran baru pula. Terus? Ya, kenapa berhenti? Halo? Halo, kenapa berhenti? Saya lanjutkan, Pak. Oke. Komunikasi dalam organisasi memerlukan pemahaman yang jelas dan harus efektif tentang kebutuhan orang-orang dalam organisasi. Hal ini diperlukan agar organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, pimpinan organisasi harus menyadari bahwa semua orang yang terlibat dalam organisasi memiliki kebutuhan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, komunikasi merupakan kebutuhan dalam organisasi. Maka jajaran organisasi harus menjadikan komunikasi sebagai suatu yang krusial. Sifatnya dalam organisasi perlu ditumbuhkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya, menerima empati dan kejujuran. Selanjutnya, menerima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikan. Menerima adalah sikap yang melihat orang lain sebagai manusia, sebagai individu yang patut dihargai, sedangkan empati adalah dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Dan kejujuran adalah faktor ketiga yang menumbuhkan sikap percaya. Kesimpulannya, komunikasi adalah organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambahkan wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam menyalurkan solusi dan ide melalui komunikasi harus ada si pengirim berita atau sender maupun si penerima berita, yaitu receiver.
Melalui proses komunikasi akan dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok. Tentu bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depan. Sudah selesai ya? Baik, terima kasih atas kelompok 4 yang mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi, di mana komunikasi merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, ya, karena bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial itu butuh yang namanya orang lain. Nah, itu di situ harus ada cara dan bagaimana untuk mengkomunikasikannya. Ya, apalagi yang kaitannya dengan organisasi. Organisasi juga tidak bisa berdiri sendiri untuk menjalankan sebuah organisasinya. Ya, organisasi pasti membutuhkan organisasi-organisasi lain, individu-individu lain, dan ya mitra-mitra yang kaitannya dengan peningkatan ataupun hal yang membuat organisasi itu semakin berkembang dan semakin maju. Ya, kalau kita bicara komunikasi, itu hal yang paling mendasar, yaitu ada 2 yang bentuknya. Silahkan, ada yang bisa tahu. Komunikasi ada 2. Apa dengan apa? Yang sangat mendasar, atau maksudnya bentuknya apa? Kalau kita bicara komunikasi, bentuknya apa? Silakan, ada yang bisa menjawab. Apa sama apa? Tidak ada yang bisa menjawab? Ya, kalau yang namanya komunikasi bentuknya itu ada 2, yaitu kaitannya dengan verbal dan non-verbal. Ada yang bisa menjelaskan verbal seperti apa dan non-verbal seperti apa? Halo? Ya, kalau kita bicara verbal yang kaitannya dengan tulis maupun lisan. Ya, ini verbal, ya, seperti halnya seperti ini. Ini merupakan komunikasi verbal. Nah, kalau kita bicara non-verbal, ya bicaranya seperti halnya seperti halnya bisa berbentuk gerakan tangan, gerakan tubuh, kepala, tanda, dan sebagainya. Seperti halnya kalau kalian mengkomunikasikan saat ujian dulu, mungkin nggak kalian semua, ada beberapa teman kalian yang menggunakan kode-kode, sinyal-sinyal ketika menanyakan jawabannya, ya, kalau A itu seperti apa, B seperti apa, itu kan bentuk dari komunikasi. Ya, tetapi saya rasa di sini baik semua kok, gitu. Jadi maksudnya ketika ya seperti ujian yang sebelum pandemi itu kan ada trik-trik seperti itu. Terus kalau kita bicara organisasi, ya kita tahu bahwa organisasi apa sudah kita bahas kan, organisasi itu apa? Pengertian organisasi. Ya, kalau kita bicara pengertian organisasi adalah sekumpulan atau beberapa kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Ya, di situ pastinya memiliki sebuah tujuan, sebuah target, terus sebuah misi dan visi. Ya, kaitannya dengan visi dan misi itu sebagai sebuah acuan untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Ya, komunikasi adalah sesuatu yang sangat krusial, sangat penting untuk mencapai hal tersebut. Ya, dengan seperti halnya yang disampaikan tadi di materi yang kelompok 4 tadi, dengan cara ataupun mungkin bisa di-share dengan cara ataupun
metode yang lainnya untuk mengkomunikasikan atau dengan perubahan-perubahan kondisi agar bisa dicapai cara komunikasinya tetap, yaitu kaitannya misi dan visi ataupun tujuannya itu bisa tercapai dengan kondisi dan keadaan yang berbeda ataupun keadaan yang ya sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari audien atau di luar kelompok yang kaitannya dengan apa yang disampaikan kelompok teman kalian. Silahkan, ada pertanyaan. Halo, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kepada teman kelompok kalian ataupun tentang materi ini? Silahkan disampaikan. Yang kaitannya dengan presensi, kalau kita ya biasanya tujuannya itu ya kadang banyak yang terpenting itu terdaftar, yang terpenting itu ikut. Nah itu nanti silahkan nanti dicari untuk presensinya ini di link video ya. Makanya kenapa sih saya itu memberikan presensi itu di link video, harapannya kan ya kalian tetap saya paksa untuk mengikuti ataupun menyampaikan, atau maksudnya itu mengikuti atau memahami materi yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Untuk kelompok ini, ya di situ ada presensi yang juga ada pertanyaan. Yang saya harap pertanyaan itu dijawab dengan mencari sumber yang artikel, ya. Bukan artiannya bukan yang bukan yang bukan yang berbentuk berita yang kaitannya mungkin dengan seperti halnya mungkin ya kaitannya dengan berita-berita yang di-share dengan berita portal berita ya, bukan yang portal berita, tetapi yang itu berdasarkan artikel ya. Artikel itu yang bisa dicari ya, yang bentuknya dia dipublish ataupun diinformasikan ataupun disampaikan oleh jurnal ya, dipublish oleh jurnal. Jadi bukan yang berbentuk yang portal berita. Silakan, ada yang bertanya untuk materi kali ini. Ayo, ada yang bertanya, silakan. Jadi harapannya kalian tetap menjawab dengan dasar yang sudah diteliti atau sudah dikaji ya. Kalau kita bicara
komunikasi itu ada yang komunikasi yang sifatnya itu ya dasarnya hubungan, hanya berdasarkan hubungan, tetapi ada yang dasarnya itu yang berarti atau signifikan. Jadi kalau kalian nanti skripsi itu ada apa namanya penelitian atau ya untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan S1 kan pasti ada penelitian lah. Di situ ketika kalian mencari ataupun menggali informasi yang nanti dibuat sebuah data dan dianalisa yang mungkin menggunakan regresi, itu ada hubungan yang atau ada secara hubungan atau korelasi dan ada yang signifikan ya. Itu dijelaskan di situ. Sebenarnya korelasi itu seperti apa, yang signifikan itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara hubungan ya berarti korelasi seperti halnya di kelompok ini atau di kelas ini ya kita ada hubungan ya, hubungannya satu mata kuliah, satu kelas ini ada hubungan, tapi itu belum menjadikan signifikan karena kalau kita bicara signifikan berarti hubungan itu sangat berarti ya. Seandainya satu kelas ini hubungannya biasa saja, saya dengan kalian itu biasa saja, tetapi saya hubungannya dengan PJ kalian berarti karena menyampaikan sebuah informasi, mengkomunikasikan sebuah informasi ataupun materi dan kaitannya untuk perkuliahan. Nah ini kalau kita bicara dikaji lagi untuk komunikasi yang signifikan itu seperti apa ya, itu kaitannya dengan seperti itu ya. Itu ketika kalian nanti meneliti yang kaitannya komunikasi sebagai apakah pengaruh komunikasi itu bisa mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, cara melakukan kesehatan ataupun mungkin perbaikan gizi ya. Gizi itu muncul sebuah objek untuk membuat sebuah penelitian ya. Apakah penting, signifikan, dan itu variabelnya banyak, bisa kaitannya dengan komunikasi, kaitannya bisa dengan mungkin menu atau kaitannya dengan nah itu kan variabel-variabel itu harus dibedah dulu pengertiannya seperti apa dan dasarnya seperti apa untuk memunculkan sebuah pertanyaan yang itu bisa mempengaruhi sebuah perbaikan gizi ataupun minat mengkonsumsi ya, dan sebagainya. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah tahu ya kaitannya dengan membedakan artikel dengan tidak? Bisa tidak membedakan artikel dengan tidak? Halo? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Saya harap kalian bisa membedakan antaranya yang itu akademis dan non akademis. Jadi kalau kita bicara sumber itu bisa yang berupa akademis dan non akademis. Kalau kalian kaitannya ya kita bicara di akademis ya kita harus bicaranya yang sudah terbukti atau dilakukan sebuah penelitian ya. Contohnya mungkin seperti yang saya sampaikan di sini yang kaitannya ini penelitian yang berbentuk tentang asimetri informasi ya.
terhadap manajemen laba, dan itu seperti apa. Ini kan bentuk dari yang sudah diteliti atau sudah dilakukan pembuktian, ya itu seperti itu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Nggak ada tanya jawab. Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri Mbak untuk presentasinya, dan diakhiri untuk perkuliahan ini. Silakan untuk kelompoknya mengakhiri dan dilanjutkan, diakhiri oleh untuk perkuliahan ini. Silakan. Wakilnya mungkin, ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kali ini juga saya akhiri. Ya, apabila ada salahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan melanjutkan aktivitas dan silakan lebih mendalami setiap materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.